Seorang pemain sepak bola yang dulu ditertawakan karena pindah ke liga unpopular, sekarang justru memiliki klub bernilai lebih dari $1 miliar. Dan yang lebih gila lagi, semua itu dimulai dari keputusan yang dianggap menghancurkan kariernya sendiri. Banyak orang berpikir David Beckham cuma menjual nama besar, terlalu fokus bisnis, terlalu sibuk jadi selebriti. Tapi bertahun-tahun kemudian, Beckham membuktikan semuanya. Karena di saat banyak mantan pemain kehilangan uang setelah pensiun, Beckham malah membangun kerajaan bisnis paling sukses di dunia sepak bola modern. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah Beckham memang visioner atau dia cuma sangat beruntung? Awal tahun 2000-an, Beckham bukan cuma pemain bola, dia fenomena global. Di lapangan, dia memenangkan trofi bersama Manchester United. Di luar lapangan, wajahnya ada di mana-mana. Iklan, majalah, fashion, parfum, bahkan popularitasnya saat itu bisa dibilang setara selebriti Hollywood, dan uang terus mengalir. Menurut laporan bisnis olahraga, Beckham pernah menjadi salah satu atlet dengan penghasilan tertinggi di dunia. Tapi, menariknya, sebagian besar uangnya bukan berasal dari sepak bola, melainkan dari brand pribadinya. Dan di titik inilah semuanya berubah. Karena Beckham mulai sadar satu hal yang tidak difikirkan banyak pemain muda. Karier sepak bola tidak berlangsung selamanya. Saat pemain lain sibuk dengan membeli mobil dan pesta mewah, Beckham mulai membangun bisnis. Dia masuk ke fashion, properti, parfum, hingga lifestyle brand. Dan awalnya semua terlihat sukses. Nama Beckham terlalu besar untuk gagal. Tapi justru disitulah masalah mulai muncul. Karena semakin terkenal seseorang, semakin banyak orang mencoba memakai namanya demi uang. Beckham mulai masuk ke terlalu banyak proyek sekaligus. Beberapa kerjasama bisnis tidak berjalan sesuai harapan. Ada investasi yang gagal, ada proyek yang dianggap cuma menjual popularitas Beckham, dan media mulai menyerang. Beckham cuma selebriti, dia bukan pebisnis sungguhan. Reputasinya mulai dipertanyakan. Tekanan semakin besar. Dan untuk pertama kalinya, banyak orang mulai percaya kalau Beckham mungkin sudah kehilangan arah. Lalu, datang keputusan yang membuat dunia sepak bola terkejut. Tahun 2007, Beckham meninggalkan Europe dan pindah ke LA Galaxy di Amerika. Hari ini mungkin terdengar normal, tapi saat itu MLS dianggap liga pensiun, liga untuk pemain tua. Banyak orang bilang Beckham hanya mengejar uang. Bahkan beberapa fans merasa dia menghancurkan legasinya sendiri. Media Inggris menyerangnya habis-habisan. Tapi ternyata Beckham melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dia tidak datang ke Amerika hanya sebagai pemain. Dia sedang mempelajari bisnis olahraga terbesar di dunia. Dan diam-diam ada satu detail kontrak yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di kontraknya bersama MLS, Beckham mendapat hak spesial membeli franchise klub baru dengan harga sekitar $25 juta. Dan hampir tidak ada yang memperhatikan klausul itu. Karena saat itu, siapa yang percaya sepak bola Amerika akan besar? Tapi Beckham percaya. Dan beberapa tahun kemudian, lahirlah proyek besar bernama Inter Miami. Sekilas, semuanya terlihat sempurna. Kota Miami, cuaca mewah, brand Beckham. Tapi realitasnya jauh lebih kacau. Stadion belum siap, proyek molor bertahun-tahun, negosiasi politik rumit, kritik datang dari mana-mana. Bahkan banyak orang mulai yakin Inter Miami akan gagal total. Dan itu belum bagian terburuknya. Inter Miami sempat terkena hukuman dari MLS karena pelanggaran aturan perekrutan pemain muda internasional. Klub mendapat denda, media langsung menyerang Beckham lagi. Proyek gagal, klub abal-abal, cuma jual nama besar. Dan jujur saja, kritik itu terdengar masuk akal. Karena membangun klub sepak bola bukan sekedar membeli pemain terkenal. Dibutuhkan akademi, infrastruktur, sponsor, dan fans loyal. Semuanya membutuhkan uang besar. Dan Beckham terus menghabiskan jutaan dolar untuk mempertahankan proyeknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa dia tetap bertahan? Karena Beckham tahu satu hal penting. Kalau proyek ini berhasil, hasilnya akan mengubah sepak bola Amerika selamanya. Dan kemudian, semuanya berubah pada tahun 2023. Satu pengumuman mengguncangkan dunia olahraga. Lionel Messi resmi bergabung dengan Inter Miami. Boom! Dalam hitungan jam, followers Instagram Inter Miami naik jutaan. Jersey Messi habis terjual. Harga tiket pertandingan melonjak gila-gilaan. MLS yang dulu dianggap liga kecil, tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia. Apple mendapatkan lonjakan subscriber MLS Season Pass.
sponsor berdatangan. Semua orang ingin menjadi bagian dari Inter Miami. Dan di titik itu, dunia akhirnya sadar, Beckham tidak gila. Dia hanya lebih cepat melihat masa depan dibanding orang lain. Yang paling gila, Beckham membeli hak klub MLS itu dengan harga sekitar 25 juta dolar. Sekarang, menurut berbagai laporan bisnis olahraga, valuasi Inter Miami diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Coba pikirkan itu. Keputusan yang dulu ditertawakan, sekarang berubah menjadi salah satu investasi olahraga terbaik dalam sejarah. Dan ini membuktikan sesuatu yang sangat penting. Pemain sepak bola modern bukan cuma atlet, mereka adalah brand. Dan kalau brand itu dipakai untuk membangun aset jangka panjang, hasilnya bisa jauh lebih besar daripada gaji sepak bola itu sendiri. Banyak atlet menghasilkan uang besar, tapi sedikit yang benar-benar membangun kekayaan jangka panjang. Karena ada perbedaan besar antara terlihat kaya dan benar-benar punya aset bernilai miliaran dolar. Dan Beckham memahami itu lebih awal dibanding kebanyakan pemain lainnya. Dia gagal di beberapa bisnis, dia dikritik media, dia ditertawakan publik, tapi dia tetap fokus pada visi jangka panjang. Dan sekarang hasilnya terlihat jelas. Inter Miami menjadi salah satu klub terkenal di dunia. Semua berawal dari keputusan yang dulu dianggap bodoh. Jadi, mungkin pelajaran terbesar dari cerita Beckham adalah ini. Kesuksesan besar sering terlihat seperti kegagalan di awal prosesnya. Dan kadang, orang yang paling ditertawakan justru menjadi orang yang paling benar pada akhirnya. Sekarang, pertanyaannya, siapa pemain sepak bola saat ini yang punya potensi membangun kerajaan bisnis terbesar setelah pensiun? Messi, Ronaldo, Mbappe, atau mungkin ada nama lain yang belum banyak orang sadari?